Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasur Bintar Haji dengan NIM 11 2023 15181. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan atau mempraktekkan proyek akhir dari mata kuliah komputasi awan, yaitu High Availability Cloud Storage berbasis container orchestration Docker Swarm dengan network file system. Oke, jadi langsung saja. Selanjutnya yaitu di sini ada persiapan. Ini untuk remote access ke kontainer dengan IP 192.168.56.10. Jadi di sini saya menggunakan 3 mesin, yaitu ada container manager, container worker 1 dan container worker 2. Oke, saya akan mencoba SSH container manager. Setelah itu masukkan password. Oke, selanjutnya sini diperintahkan untuk melihat stack yang sedang berjalan dengan cara sudo docker stack ls. Nah, di sini terlihat hanya dua Docker stack yang berjalan karena sebelumnya saya sudah mencoba menghapusnya. Di sini untuk HTTPD saya sudah hapus dan pp stack db seperti itu. Oke, setelah itu langsung saja lanjut untuk deploy on cloud dengan Docker Swarm dan Traffic. Ini saya tidak install NFS server dan NFS client karena sudah membuatnya. Langsung ke bagian 3, yaitu ini. Setelah itu masukkan ini. Selanjutnya masuk ke directory on cloud. Oke, jika sudah, buat file on cloud ini. Akan masuk ke sini. Lalu masukkan konfigurasi seperti ini. Sini saya sudah menyalinya, jadi tinggal paste saja. Oke, kalau udah Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke, sudah, lanjut ke bagian deploy stack on cloud dengan perintah sudo docker stack deploy -c on cloud.yml on cloud. Di sini sedang creating. Kita tunggu sampai selesai. Video ini saya percepat saja biar tidak terlalu lama durasinya. Oke, baik, selanjutnya setelah deploy stack on cloud ini, lalu kita akan masuk ke tutorial pointing subdomain on cloud komputasi awan.lab. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu masuk ke notepad dan masuk sebagai run administrator. Yes. Jika sudah, masuk ke file, open, lalu masuk ke bagian Windows, terus di sistem 32. Lalu jika sudah, masuk ke bagian driver, folder driver, habis itu ke folder etc. Di sini ganti ke bagian all file, lalu masuk ke host, open. Nah, di bagian sini akan sedikit mengkonfigurasi. Sini saya masukkan link ini. Masukkan ke dalam sini di bagian IP IP container manager. Oke. Ini HTTP-nya dihapus, lalu di save.
Jika sudah, dicek. Nah, masuk menu tampilan login OnCloud. Lalu terus selanjutnya yaitu login dengan username admin dan password Udinus 2025 Jaya. Saya akan coba login. Oke. Sudah baru login, ini tampilan utama atau dashboard dari OnCloud tersebut. Jadi di sini di worker 2 saya ada error sedikit dikarenakan storage-nya kurang. Saya tambahkan 25 GB. Lalu ini adalah dashboardnya. Oke, lanjut, yaitu tes upload file ke OnCloud dengan klik tombol plus. Upload file, upload, klik tombol upload. Mungkin saya akan masukkan apa ya, PDF, open, file project, file system. File, pilih file untuk diupload, seorang pilih file ukuran kecil. Bentar, maaf, ada kesalahan sedikit. Oke, lanjut. Jadi maaf tadi ada sedikit kendala dikarenakan penyimpanan storage worker 1 saya dan storage worker 2 saya itu kekurangan ya. Jadi saya memutuskan untuk menambahkannya. Kendala yang sering terjadi saat mengerjakan proyek akhir ini yaitu storage. Maka dari itu mending digedein sekalian. Oke, lanjut. Saya akan coba login sebagai admin di OnCloud. Admin. Lalu passwordnya yaitu ini. Copy, paste, login. No thanks. Oke, ini adalah tampilan dashboard OnCloud. Sini ada menu favorit, share with you, share with others, share by link, text, download file. Nah, yang tadi saya coba cuman error. Nah, ini sini ada file, activity, market, begitu. Lalu selanjutnya saya akan mencoba menambahkan file di OnCloud tersebut. Oke. Saya akan mengupload file yang ringan-ringan aja, seperti gambar contohnya. Mungkin gambar ini. Oke, 2 second. Oke. Foto berhasil diupload. Nah, si gambarnya seperti ini. Itu bagian buat upload file di OnCloud, maaf. Lalu lanjut di bagian menambahkan user lewat menu admin user. Oke, kalau mau coba buat user di menu user ya, admin user. Nah, sini diisi username-nya, misal nama saya sendiri, emailnya, telepon deh. Lalu klik create. Oke, berhasil ya. Di sini Abintara masuk. Ini bisa buat set password juga. Ini grupnya saya jadiin admin. Oke, ini sudah admin. Ini bagian
dashboard adminnya mungkin. Oke, selanjutnya pastikan ketika kontainer worker 1 di shutdown dan kontainer worker 2 hidup, OwnCloud tetap bisa diakses. Oke, berarti saya harus mematikan kontainer worker 1 terlebih dahulu. Sudo power off. Aduh. Oke. Kita tunggu sampai ini selesai. Oke. Ini tandanya berarti kontainer worker 1 itu udah off. Lalu lanjut untuk mengecek apakah masih bisa diakses atau tidak dengan refresh. Oke, masih bisa. Selanjutnya, pastikan ketika kontainer worker 2 di shutdown dan kontainer worker 1 hidup, OwnCloud tetap bisa diakses. Berarti di sini kita harus nyalakan worker 1 lagi. Oke, worker 2 kita matikan. Ini nyalakan dulu. Oke, langsung aja di SSH. SSH at 192.168.56.11. Enter, masukkan password, enter. Nah, berhasil masuk. Lalu saya akan mencoba mematikan kontainer worker 2, maaf. Sudo power off, enter. Oke, ini sudah mati. Belum. Oke, kita tunggu sampai benar-benar mati. Lalu kita refresh browsernya. Ini posisi worker 2 mati, jadi agak sedikit menunggu waktu lah sampai bisa diakses lagi. Jadi dia pindah ke worker 1 gitu. Nah, ini bisa diakses walaupun worker 2 nya mati. Worker 2 mati, worker 1 aktif. OwnCloud bisa diakses. Oke. Lalu selanjutnya sampai di sini availability cloud storage berbasis container orchestration sudah berhasil deploy. Semoga bermanfaat banget. Ini oleh kuliah yang bermutu. Terima kasih Bapak Pak Umam. Oke, mungkin cukup presentasi dan atau praktek dari saya, yaitu mengerjakan proyek akhir high availability cloud storage berbasis container orchestration Docker Swarm dengan network file system. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.